Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, ada 9 manfaat yang bisa kita dapatkan dari sodakoh. Yang pertama, sodakoh adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita kekal ditelawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surat Ibrahim ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan." Yang kedua, akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu cara untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, "Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka wahai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan watu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, seorang mukmin akan terlindung pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disebutkan Ibnu Huzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan sanad Muslim yang artinya, setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba, atau kata Nabi SAW, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abu Khair, salah satu pewaris hadis ini, setelah membaca dan menghafalnya, maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Juga dalam hadis lain diriwayatkan Bukhari Muslim sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang, ada 7 orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain? Dia berusaha selalu bersedekah dan mengincar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari situ. Yang keempat, manfaat sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan, kata Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan.
Sodakoh yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta Allah dan menyambung tali silaturahmi, akan menambah umur. Di dalam hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwasanya sodakoh akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta karena sudah melanggar dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk," kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah. Hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Secara dohir bermaksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh tenggelam, kebakaran, tergoda setan pada saat sedang menghadapi sakaratul maut, atau terbunuh pada saat lari dari kancah perperangan, atau apapun yang merupakan penilaian manusia itu adalah mati yang buruk. Yang kelima, sodakoh adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Sholawat itu akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sodakoh akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya, maka dia akan menjadi hukuman bagimu. Dan kalau kau mengamalkan isinya, maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sodakoh itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Beliau pernah berkata kepada umatnya, "Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, 'Saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki.' Akhirnya mereka pun melepaskannya." Nabi Muhammad SAW telah menyerupakan seorang pemberi sodakoh seperti tawanan, lalu sodakoh hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan maka Allah akan memberikan besar. Mengeluarkan satu kali sedekah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat. Bahkan bisa mencapai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 39, "Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya maka bernafkahlah di jalan Allah. Pasti Allah akan menggantikan dan dia sebaik-baik pemberi rezeki." Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, hadis qudsi, "Wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu." Yang kedelapan, pahala sedekah tidak akan pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala sumber pahalanya kecuali dari 3, yaitu sedekah jariyah yang diantaranya. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang dilewatkan depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan, bahkan kita sungguh usaha untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak-kotak amal tanpa memberikan sedekah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka setan membisikkan sambil mengatakan, orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman atau apalah bahasa setan, dan dia masih bisa bernegosiasi dengan setan sehingga buku amalnya kosong dari sedekah pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal, atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi Muhammad SAW, atau anak soleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana disebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan Tirmidzi, ketahuilah sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan dalam riwayat yang dijelaskan kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu lalu dia mengatakan tidak. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu kecuali pasti beliau selalu memberikan. Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam. Ada domba yang berada di antara 2 gunung sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya, lalu mengatakan, hai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.